Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari apa yang terakhir kali kita bahas. Jadi, terakhir kita diberi suatu soal di mana ada dua buah titik A dan B dengan koordinatnya masing-masing. Lalu kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melewati titik A dan B tersebut. Nah, jadi yang lalu kita mulai dari persamaan Y sama dengan MX ditambah C, di mana kalau kita menggunakan persamaan garis ini, maka ada dua hal yang kita perlu cari, yaitu yang pertama adalah nilai dari kemiringan atau M di sini, ya ini, atau gradien, ya nama lainnya, atau slope. Nah, nilai gradien ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y dari titik A dikurangi Y titik B dibagi dengan X titik A dikurangi X titik B. Jadi ini dari mana? Ini dari definisi apa yang dinamakan dengan gradien tadi, ya ini rasio dari sisi yang disebut rise dengan run. Nah, jadi kita mendapati nilai dari gradiennya bernilai setengah. Lalu kemudian setelah kita mendapat nilai dari gradien ini, kita akan mencari nilai dari titik perpotongan sumbu Y atau konstanta C ini, yakni dengan menggunakan salah satu koordinat dari titik A dan B, yang kemudian kita masukkan nilainya ke dalam persamaan Y sama dengan MX ditambah C ini. Nah, kita dapatin nilai di sini, C-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya garis yang melalui titik A dan B tadi juga akan melewati titik 0,0 ini. Baik. Nah, yang ingin saya bicarakan sekarang adalah bahwa kita lihat dari perhitungan gradien tadi, kita dapati bahwa nilainya adalah positif. Jadi ketika kita menghitung nilai kemiringan atau gradien ini, kita bisa mendapat nilai positif. Nah, kalau kita gambarkan garis-garis yang memiliki nilai nilai kemiringan atau gradien yang positif, maka kita akan dapati bahwa garis-garis tersebut akan berarah seperti pada gambar ini, jadi ke arah kemiringannya ke sana. Nah, ini gradiennya positif. Lalu, kita juga bisa mendapat nilai kemiringan atau gradien bernilai negatif. Nah, garis-garis yang memiliki nilai gradien atau kemiringan negatif akan berarah seperti pada gambar ini, ya. Jadi, itu adalah garis-garis yang memiliki nilai kemiringan negatif. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu dengan menggunakan website yang waktu itu saya tunjukkan, yakni Desmos. Mari kita menuju ke website ini sekarang. Jadi, ini adalah website Desmos. Nah, sekarang saya coba ketikkan kembali persamaan garis tadi, ya. Y sama dengan setengah X. Maka kita lihat ini garisnya, di mana garisnya itu melewati titik 4,2 dan 8,4, ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa garis ini juga melewati titik 0,0. Baik. Nah, sekarang kalau misalkan saya memiliki persamaan garis yang berikutnya, yakni Y sama dengan setengah X, lalu saya tambah dengan sebuah bilangan, yakni 2 misalkan. Jadi kita lihat garis yang kedua ini sebenarnya garis yang memiliki kemiringan atau gradien yang sama dengan garis yang pertama tadi yang merah. Nah, namun yang sekarang terjadi adalah kita menggeser garis yang pertama tadi ke arah vertikal ke atas sebesar 2 satuan. Jadi ini yang terjadi dengan garis yang biru tadi. Ya. Nah, ini garis yang kedua. Kalau misalkan sekarang saya tambahkan lagi sebuah garis, yakni Y sama dengan setengah X, lalu dikurang 4. Nah, kita lihat garis yang ketiga, garis yang berwarna hijau ini juga garis yang memiliki kemiringan atau gradien yang sama, hanya saja sekarang titik perpotongan dengan sumbu Y-nya berada pada Y sama dengan minus 4, seperti ini. Jadi kita lihat di sini, ini adalah hal yang pertama yang saya ingin tekankan, yaitu ketika kita memiliki persamaan-persamaan garis atau garis-garis yang memiliki nilai kemiringan atau gradien yang sama, maka ketika kita gambarkan mereka, jadi
yang kita lihat di sini adalah bahwa garis-garis tersebut akan berupa garis-garis yang sejajar satu terhadap yang lain. Nah, itu yang pertama yang sangat penting. Jadi kalau misalkan kemiringan yang pertama kita sebut bernilai M1, lalu ini yang kedua M2, lalu yang ketiga M3, maka untuk garis-garis yang sejajar, hubungan antara kemiringan garis yang satu dengan garis yang lain adalah bahwa nilai-nilai dari kemiringan-kemiringan garis itu atau gradien mereka bernilai sama. Jadi ini prinsip yang pertama yang penting. Baik, yang kedua sekarang yang saya ingin tunjukkan adalah saya sekarang akan menggambarkan satu buah garis lagi, yakni Y sama dengan minus 2X. Nah, kita lihat di sini, garis yang kedua yang berwarna ungu ini, kalau kita perhatikan atau kita misalkan hendak mengukur sudut yang dibentuk antara kedua garis ini, maka kita akan dapati bahwa sudut yang dihasilkan oleh kedua garis tersebut akan bernilai 90 derajat. Ya, atau artinya kedua garis tersebut saling tegak lurus satu terhadap yang lain. Nah, jika kedua garis saling tegak lurus terhadap yang lain, sekarang kita perhatikan bagaimana nilai-nilai dari kemiringan garis-garis tersebut. Di sini nilai yang pertama, yakni setengah, dan nilai yang kedua, yakni minus 2. Nah, yang menarik adalah kalau kita kalikan nilai-nilai tadi, M1 dikalikan dengan M2, jadi di sini setengah kita kalikan dengan minus 2, maka kita dapati hasilnya adalah bernilai minus 1. Nah, ini adalah satu hal yang penting yang kedua yang saya perlu tekankan, di mana jika ada dua buah garis yang saling tegak lurus satu terhadap yang lain, maka hasil kali kedua gradien atau kemiringan garis-garis tersebut bernilai min 1. Jadi ini hal penting yang kedua yang saya ingin jelaskan mengenai nilai gradien atau kemiringan. Ya, baik. Nah, kemudian sebetulnya ada juga beberapa garis yang istimewa. Misalkan saja kalau kita sekarang tuliskan Y sama dengan sebuah nilai, misalkan sama dengan 5. Nah, kita lihat garis ini, yang kedua ini, yang ungu ya, ini akan menghasilkan sebuah garis horizontal, mendatar. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita menuliskan sebuah persamaan garis Y sama dengan sebuah bilangan seperti ini, maka garis tersebut akan memiliki gradien bernilai 0. Ya, dan yang terjadi adalah garis yang dihasilkan berupa garis mendatar. Jadi Y sama dengan 5 ini kan sama aja dengan Y sama dengan 0 dikalikan dengan X ditambah 5. Jadi ini nilai gradiennya 0 di sini. Nah, garisnya kita lihat tadi berupa garis mendatar. Baik, satu lagi ya ini yang tentang sebuah garis yang istimewa, yakni garis X sama dengan sebuah bilangan juga, misalkan sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat bahwa garis X sama dengan 5 akan menghasilkan suatu garis lurus yang arahnya adalah vertikal seperti ini. Jadi ini sangat penting kalau kita pikirkan menggunakan sebuah persamaan garis tadi, maka nilai kemiringan dari suatu garis yang vertikal seperti ini akan bernilai tak berhingga, atau kalau di bahasa Inggris disebutnya undefined. Nah, ini sangat penting kita ketahui, jadi ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif, ada juga yang bernilai 0, atau juga yang sekarang tak berhingga. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa sebuah persamaan garis memiliki satu informasi yang sangat penting, yaitu yang dinamakan dengan nama kemiringan atau gradien. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana gambar atau letak garis-garis itu di dalam sebuah diagram Cartesius. Baik. Nah, sekarang saya akan kembali ke slide saya yang sebelumnya. Nah, yang ini. Sekarang kita akan mencoba untuk berlatih soal. Jadi kalau misalkan sekarang kita diberikan dua buah titik ya, seperti ini ada titik P yang memiliki koordinat 1, min 4
lalu titik kedua Q berkoordinat di 2,3. Pertanyaannya adalah tuliskan persamaan garis lurus yang melewati titik P dan Q ini. Baik. Nah, seperti yang kita pernah bahas di contoh soal sebelumnya, untuk mencari persamaan garis lurus, maka kita bisa memulai dari sebuah persamaan Y sama dengan M dikali X ditambah C. Jadi sekali lagi di sini kita perlu dua hal yang harus dihitung, yakni yang pertama nilai dari kemiringan, yakni kita bisa saja menuliskan sekarang YP dikurangi YQ dibagi dengan XP dikurangi XQ, atau terbalik juga nggak apa-apa, YQ dikurangi YP dibagi XQ dikurangi XP. Nah, kalau sudah kita tuliskan seperti ini, sekarang kita bisa masukkan nilai-nilainya. Jadi asal kita berhati-hati menggunakan nilai yang benar dan berhati-hati dalam menghitungnya, maka tentunya jawaban yang kita dapatkan juga adalah suatu jawaban yang benar. Baik, jadi YP di sini minus 4, lalu dikurangi Y-nya Q, yaitu 3, dibagi dengan 1 dikurangi 2. Nah, kita hitung sekarang minus 7 dibagi minus 1. Jadi di sini menghasilkan sebuah nilai gradien yang positif, 7. Baik, setelah menghitung nilai gradien, tentu kita bisa mencari kemudian nilai dari titik potong sumbu Y menggunakan salah satu informasi koordinat yang diberikan di sini. Jadi misalkan titik Q. Nah, kita sekarang bisa tuliskan Y sama dengan MX tambah C dengan memasukkan koordinat titik Q di sini ya. Jadi ini 3 sama dengan 7 dikalikan dengan X-nya Q adalah bernilai 2. Lalu ditambah C, maka nilai titik potong sumbu Y di sini kita dapati 3 dikurangi 14, yakni minus 11. Atau kalau kita sekarang tuliskan mereka di dalam persamaan garis tadi, Y sama dengan 7X dikurang 11. Baik. Nah, jadi sebetulnya untuk mencari persamaan garis yang melewati dua buah titik ada banyak cara. Ini hanyalah salah satunya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa bentuk dasar persamaan garis yang mungkin bisa kita lihat di buku-buku ya. Ini salah satunya. Ada juga yang misalkan memberikan kalau di dalam bahasa Inggris itu diistilahkan dengan point slope. Nah, persamaannya seperti ini. Y dikurang Y1, yang ini bentuknya mirip sebenarnya. Sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan bentuk ini, maka yang perlu kita miliki adalah kita harus punya nilai kemiringan atau gradien, lalu yang kedua kita harus punya nilai salah satu dari koordinat yang kedua titik tadi ya. Nah, baik, kita sudah punya nilai kemiringan yakni 7 dan koordinat dari titik Q tadi ya ini berada di 2,3. Oke. Nah, sekarang kita bisa masukkan nilai-nilai ini. Jadi gradiennya 7, lalu di sini X1 atau Y1 adalah nilai X dan Y dari titik Q tadi. Ya. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka kita dapati 7X dikurangi 14 sama dengan Y dikurang 3. Maka kita akan mendapati sebuah persamaan Y sama dengan 7X dikurang 11. Ya, tentu adalah suatu hasil yang sama dengan yang kita dapati sebelumnya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah kita bisa saja melihat ada begitu banyak persamaan garis ya di beberapa buku, namun sebetulnya yang penting itu adalah kita tidak perlu mengingat semuanya itu. Kita hanya perlu mengetahui satu atau dua saja, namun yang lebih penting adalah kita harus lebih tahu bagaimana cara menghitung atau mempergunakan kedua persamaan-persamaan itu untuk mendapatkan persamaan garis yang benar. Baik, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh-contoh soal ya yang berkaitan dengan persamaan garis lurus ini yang diharapkan supaya dapat
menambah pemahaman kita lebih baik lagi. Baik, itu saja. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.